Dengan mantapkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama menuju masyarakat Mimika yang cerdas, aman, damai, dan sejahtera, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mimika menggelar syukuran Paskah dan Halal Bihalal pada 12 Mei 2022 yang dihadiri organisasi keagamaan dan kemasyarakatan se-Mimika, Forkompimda, dan Wakil Bupati Mimika Johannes Retop. Acara syukuran Paskah dan Halal Bihalal FKUB Mimika diisi dengan hiburan lagu pujian rohani, serta penampilan pengurus FKUB Mimika dengan membawakan Mars FKUB yang bermakna persatuan dan toleransi antar umat beragama di Mimika. Paskah juga dalam perspektif moderasi umat beragama merupakan momentum di mana orang Kristen merayakan dan menyambut Tuhannya yang mati dan bangkit dari antara orang mati dan mempersatukan manusia yang tercerai-berai serta menghadirkan kedamaian bagi dunia dan isinya. Karena itu, jika manusia tidak mengerjakan kedamaian dan toleransi itu sendiri, ia sebenarnya mengkhianati perjuangan atau upaya yang dikerjakan oleh Allah bagi kedamaian dunia ini melalui Kristus. Nah, kalau berangkat dari tokoh-tokohnya seperti ini, sering duduk seperti ini, maka anak cucu kita belakang ya akan melihat dan mencontoh kita, maka tidak akan susah Timika dan Papua ke depan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya, jadi saya mau katakan kepada Pak Wakil bahwa kenapa tidak kita mendorong di Timika ini menjadi proyek percontohan sebagai kota toleransi di tanah Papua. Ini menjadi catatan buat kita bahwa orang bercermin dan melihat kondisi kita, dan inilah makna dari halal bihalal. Apa artinya kita Idul Fitri? Apa artinya kita Natal? Apa artinya kita Paskah kalau tidak aman? Apa artinya? Mengartikan sambutan Ketua Klasis Mimika Pendeta Lewi Saur dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mimika Ustadz Muhammad Amin, dalam sambutan Ketua FKUB Mimika Ignatius Adi, dirinya mengaku bahagia melihat tingginya toleransi umat beragama di Kabupaten Mimika hingga tahun ini, di mana berbagai kegiatan keagamaan yang digelar hampir bersamaan dapat berjalan dengan baik. Adalah kehadiran relawan FKUB. Kelainan karena apa? FKUB sudah terbiasa dengan toleransi dan kerukunan. Tanpa diundang, tanpa dirapatkan, relawan itu wajib. Dan Anda adalah angkatan pertama yang sungguh-sungguh relawan, tidak melalui proses rapat dengan kepolisian, TNI, Polri, tokoh-tokoh agama, pemerintah daerah, tapi Anda itu betul rela yang sungguh mati punya. Tepuk tangan buat mereka. Orang-orang yang hebat. Itu berarti bahwa toleransi kita sudah meningkat. Salah satu tugas yang melekat untuk menjaga toleransi kerukunan adalah tetap menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian, supaya umat lain juga ikut merasakan kebahagiaan itu, baik Idul Fitri maupun Paskah. Karena bulan April FKUB merasa bahwa bulan yang berbahagia dan penuh berkah. Ini mungkin sekian tahun sekali terjadi. Sekian puluh tahun sekali terjadi pada bulan April ini. Tanpa gangguan, berpuasa, beribadah. Tuhan bekerja. Maka benar, manusia boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Oh, jungkir balik, tapi kalau Tuhan tidak mau pasti tidak jadi.
Kau mau hidup terus, tapi kalau Tuhan mau bilang stop, stop. Nah, pasti ada yang takut stop ya. Oleh karena itu patut kita syukuri. Tanpa memandang agama, patut kita mensyukuri, dan itu ranahnya FKUP memfasilitasi. Hari ini satu-satunya kabupaten di Indonesia yang terjadi di Mimika, karena Mimika adalah mininya Indonesia, dan harus buat sesuatu yang baru dan baru. Dan ini merupakan satu peningkatan toleransi antara umat beragama. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop yang turut hadir dalam acara syukuran tersebut mengapresiasi FKUB dan semua organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang turut berpartisipasi menumbuh kembangkan toleransi umat beragama di Mimika. Luar biasa di Mimika. Mungkin kita hari ini kita semua kumpul, ada indikator toleransi yang dicanangkan oleh pemerintah sebagai indikator bahwa kota ini toleransi. Salah satunya adalah ada bagaimana kita pemerintah bagaimana kita bisa merencanakan pembangunan toleransi ini terpampang di RPJMD kita. Bapak buka RPJMD kita, Bupati dan Wakil, visi misi kami, cerdas, aman, damai, dan sejahtera, sudah ada. Indikasinya, kalau pemerintah menilai indikatornya, itu kalau sudah ada rencana itu, lebih dari ada 10% saja kita sudah bisa dinilai sebagai oh ini mereka memang niatnya ke sana, niatnya untuk pembangunan. Kita punya bukan 10%, Pak, 80%. Sampai dia punya itu cerdas, aman, damai, dan sejahtera. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah melaksanakan itu sampai ke akar-akarnya? Ini pertanyaan kita semua. Terus apakah pemerintah saja melakukan? Tidak. Kita semua punya tanggung jawab bersama. Ya, artinya tidak ada peristiwa-peristiwa intoleransi di sini. Ini luar biasa. Ini dukungan dari FKUB kalau untuk agama. Kita sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Relawan-relawan yang ada di sini, TNI Polri yang terus memberikan dukungan. Tapi peristiwa-peristiwa intoleransi antar masyarakat masih saja terjadi. Masih saja terjadi. Kita sama-sama berusaha. Kita di pemerintah ini ada FKDM. Ada hadir di sini, tidak hadir. Nah, itu terus yang satu lagi apa ya? Forum kerukunan FPK. Ini mesti kita terus berjuang. Bagaimana semua suku yang ada di sini kita hidup berdampingan, kita hidup sama-sama, saling menghargai agar terciptalah segala macam. Dan ini harus didukung oleh kita semua. Bapak Kapolres menyampaikan kepada saya untuk disampaikan kepada forum ini penyampaian Bapak Kapolres terkait dengan kerukunan umat beragama yang ada di kabupaten ini. Bapak Kapolres menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya, ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada FKUP dan seluruh masyarakat termasuk tokoh agama Timika, karena sampai saat ini selama kepemimpinan Bapak Kapolres tidak ada hal-hal yang menurut beliau bisa mengganggu keamanan dan ketertiban yang ada di Kabupaten Timika ini. Kegiatan syukuran Paskah dan halal bihalal menjadi yang perdana digelar secara nasional di Mimika dan menjadi suatu kebanggaan Mimika di mana suatu perbedaan dalam beragama tidak menjadi penghalang dalam membina toleransi 5 agama besar yang ada di Mimika. Tim Liputan Papua MCTV.